Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan What I Need to Tell You untuk Capricorn Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan Februari 2025 ya. Oke, aku disuruh ngomong sama kamu Capricorn. Apa yang lu pengen omongin ke gua Ray? Kalau lu tanya gitu Capi, I don't know yet ya. Karena aku ini tarot reader. Ketika kartu terbuka bla bla bla, baru aku bisa bicara, oke? Jadi ditunggu aja kartunya terbuka. Oke. Mudah-mudahan nanti setelah menonton readingan ini guys, mendengarkan pesan ini, alhamdulillah, kamu bisa mendapatkan manfaat yang kamu butuhkan, informasi penting yang kamu butuhkan di tengah-tengah kesibukanmu menjalani bulan Februari ini ya. Oke. Aku bicara dengan banyak Capricorn sekaligus guys. Gak semua Capi akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. Silahkan kamu tentukan sendiri, yang jelas jangan dipaksakan, oke? Karena masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja. Tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Oke, mari kita lihat clue apa yang kira-kira diberikan oleh Capricorn untuk aku. Seven of Swords datang guys. This is the first pop-up card. Seven of Swords adalah I will do everything to get what I want. Oke, dan everything ini kadang-kadang guys bad things. Oke. Karena the Seven of Swords itu pengertiannya adalah menghalalkan segala cara. Kalau udah namanya menghalalkan segala cara guys, berarti yang dilakukan itu bukan hal yang baik ya nggak sih? Karena nggak perlu menghalalkan sesuatu kalau memang itu sudah halal. Gitulah logikanya tarot ini. Dan the Seven of Swords is like stealing something, robbing something, taking something that is not yours, Capricorn. Oke, this is very manipulative energy. Oke, tipuan juga ada di sini, kabur malam juga ada di sini, mengambil barang orang dengan diam-diam, mencuri ide orang, menikung milik orang. That's the Seven of Swords energy. Oke, this is a very prominent around you Capricorn Collective yang resonate dengan readingan ini di bulan Februari. Stop doing that guys ya. Seven of Swords itu bukan kartu yang bagus. Biasanya dalam keadaan Seven of Swords ini guys, orang itu akan punya alasan aja untuk melakukan yang gak baik. Mau gimana aku gak ikut korupsi? Wong kami itu satu ruangan 30 orang, 30 orangnya 29 orang korupsi. Kalau aku gak ikut korupsi nanti mental, ketendang aku dari situ. That's the Seven of Swords ya. Atau bisa jadi mungkin Allah, dia mah orang kaya, aku curi satu aja uang lembaran 100 ribunya, gak bakalan dia itu merasa gak bakal jadi miskin lah dia. 100 ribu ini kan bermanfaat untuk aku, bisa beli sayur, bisa beli lauk pauk, bisa beli beras. Atau misalnya mencuri lah ya guys di minimarket, di supermarket. Minimarket itu paling sering ya ketangkap sekarang, disembunyiin di selangkangan gitu. Capricorn serem banget deh. Itu gak bau apa guys? Susu disembunyiin ke selangkangan. Gak ngerti juga sih. Susu kan harusnya di bagian atas, kenapa dibuat di bagian bawah ya? Dan kemudian ketika dia melakukan itu, pikiran dia tuh kayak, mau gimana lagi, anak gua nggak minum susu, mati ntar anak gua. Kalau nggak minum susu kurang gizi, nanti dia kelaparan. Sementara ini malah supermarket minimarket ini punya orang kaya kok, ini hilang satu susu nggak bakalan deh bikin dia jadi miskin. That's the Seven of Swords. You will do something like that katanya Capricorn in this February, dimulai dari hari ini guys sampai dengan tanggal 28. Gampang aja Capricorn, balikkan ke dirimu guys, balikkan ke dirimu. Kalau misalnya ada seseorang yang berpikir kayak gitu ke kamu, di dompet si Capricorn ada 10 lembar uang 100. Kalau tak ambil satu, alah gak akan miskin lah dia masih punya 9 lagi. Kamu mau gak digituin Capricorn? Nah, kalau lu gak mau digitukan, lu jangan gituin orang. Oke? Yuk kita lihat versi lengkapnya seperti apa guys. Hai. Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. What I need to tell you, February 2025. Thank you. Chariot. Kamu kayak terdesak Capricorn. No, I won't take that.
Yang pasti-pasti aja Kepi. Iya. Kamu kayak terdesak dalam menjalankan sebuah tanggung jawab, because the nine of wands is responsibility, nafkah ini guys. Kamu kayak terdesak. Menurutmu berarti ada situasi sulit bikin kamu terjepit, dan ini berkaitan dengan tanggung jawab, and you need to do something. Something ini guys akan kamu lakukan dengan menghalalkan segala cara, which is it's not good Capricorn. Cara tadi datang di kartu paling bawah, kamu akan dikeluarkan dari masa sulit ini katanya. Jadi ujian masa sulit ini adalah to stay on the right path. Ujian masa sulit ini adalah untuk membuat kamu tetap mengetes kamu apakah di tengah-tengah masa terjepit atau kesusahan karena terjepit seperti sekarang, kamu akan berbuat curang, kamu akan mencuri, kamu akan merugikan orang, kamu akan menipu orang atau enggak. You will be safe right on time. It's like saved by the bell, karena chariot datang. Bayangkan guys, ketika kamu jatuh ke dalam air nggak bisa berenang. Itulah keadaanmu saat ini, panik toh. Menggapai sana menggapai sini nggak bisa, nggak ada yang mau digapai, soalnya itu dalam. Nah kemudian di sebelahmu pun mungkin ada yang seperti kamu keadaannya, sama-sama jatuh lah gitu. Kalian ada 3 orang atau 4 orang. Kamu bisa menarik temanmu ini misalnya guys, supaya tetap ada di bawah, dan kamu injak bahunya atau punggungnya atau kepalanya, biar kepalamu keluar dari permukaan air, biar kamu bisa tarik nafas begitu. Nah kamu akan melakukan itu. Sebenarnya itu manusiawi sih guys, because our ego will always train or teach or saying to us to save ourselves first, ya gak sih? Sebenarnya karena hidup kita enak-enak aja guys, masih under control lah, makanya kita tuh gak merugikan orang. Pada umumnya kalau udah terjepit, terdesak, kita gak peduli sama orang pada umumnya. Nah itulah ujiannya katanya Capricorn. Kamu itu mau dites guys, kamu akan merugikan orang di saat kamu terjepit atau tidak. Kalau seandainya kamu merugikan orang, I don't know what will happen, nanti kita lihat. Tapi kalau seandainya kamu lulus, chariot akan membawa kamu keluar dari masa terjepit tadi. Nine of Wands adalah responsibility. The Two of Cups harapan menjadi kenyataan untuk mewujudkan tanggung jawab. Kamu kayak pengen bisa menjalankan tanggung jawabmu. So basically you are a good person Capricorn here. But the tension, the intimidation, itu yang melemahkanmu. Aslinya mah kamu gak pengen mengganggu orang, gak pengen merugikan orang, gak pengen mencuri dari orang. Tapi tekanan ini guys bikin kamu kayak I need to do something, because this is about responsibility. I have to be in responsible mode. The Two of Cups. Kalau datangnya miring The Two of Cups ini guys, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. You did so many things, but you don't get the result. Udah bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, tetap gak ada hasilnya. Curang adalah pilihan berikutnya, kayak begitu guys. Fokus temperance, berarti kamu kayak berdoa, kayak apa gitu ya, berharap, talking to the universe day by day, every time guys, please don't let me do something bad. Temperance ini guys kayak meminta kestabilan. There's no temperance for you. Nggak ada temperance datang guys, yang datang chariot. Jadi kalau dalam cerita tadi tentang jatuh ke dalam air guys, mengharapkan temperance itu seperti tolonglah tenangkan aku Tuhan supaya aku bisa menghemat nafasku di dalam air ini. Karena kan biasanya kalau kita dalam air lebih panikan guys, itu lebih cepat tenggelam. Tapi kalau kita bisa lebih tenang akan lebih mudah ngambang gitu. Itulah yang kamu harapkan, ketenangan supaya kamu bisa mengambang. Tapi ketenangan tidak diberikan padamu. Kenapa? Karena chariot yang mau datang. Chariot itu seperti akan ada tim rescue yang akan mengangkat kamu langsung keluar dari air, tanpa perlu tenang-tenang, tanpa perlu apa-apa. And it's very fast, cepat banget prosesnya Capricorn. Sama cepatnya seperti godaanmu untuk masuk ke masa-masa curang tadi. Chariot itu cepat banget membawa kamu keluar dari masalahmu ini. Temperance kamu doakan, temperance tidak datang. Eight of Pentacles kerjasama, bantuan orang, kolaborasi, gak datang. Biasanya ciri-cirinya kalau kita lagi dalam ujian itu gitu guys. Kita kayak punya planning. Palingnya si ini bisa bantu gua, si ini nanti bisa bantu gua. Yang ini nih, Jono ini udah gua bantu berkali-kali.
Jadi nanti kalau gue lagi dalam masalah kesusahan ini, dia pasti bantu gue. Pas lu tanya, Jono bantuin gue dong, nggak bisa gue, sorry ya lagi nggak bisa. Itu biasanya ciri-ciri kalau kita dalam life lesson atau challenge. Same like you, crowningmu adalah Death of Pentacles. So yang paling penting bahkan dari bantuan semesta aja, yang menurutmu paling penting adalah bantuan manusia. That's the typical of Capricorn, Earth sign. Yang logika aja deh, yang realistis aja deh. Iya sih, berdoa sama Tuhan minta bantuan itu bagus, tapi lebih enak kalau datang bantuan dari orang langsung yang cepat ngangkat gua keluar dari air tadi misalnya, supaya nggak tenggelam begitu. But no help is coming for you. Orang bahkan nggak mengerti kamu, nggak memahami keadaanmu katanya, Capricorn. Justice, wow. Berarti kalau recent past ada justice, jadi dari beberapa waktu sebelumnya kamu udah diamat-amatin ini Capricorn oleh semesta. Yang betul-betul ujian sih guys. Kayak untuk memastikan what a typical of Capricorn you are right now. Karena Chariot tadi guys, rescuer tadi yang akan membawa kamu keluar dari sini, itu akan hanya tujuannya satu aja. Tempat yang lebih baik, better place, better situation, better condition. Lu layak nggak untuk itu? Itu aja sih sekarang permasalahannya. Dan Justice ini sedang mengawasinya. Nggak ada ceritanya Chariot datang untuk membawa manusia keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya, enggak. Chariot itu akan betul-betul melepaskan, releasing, membawa manusia ke tempat yang jauh lebih baik, yang lebih bagus, ke dalam situasi yang lebih baik. Begitulah menurut Tarot. Wheel of Fortune, hoki, kemudahan, keberuntungan. Yang perlu kamu lakukan adalah menahan diri untuk tidak masuk ke dalam the Seven of Swords. That's all. Seterdesak apapun kamu saat ini Capricorn, jangan sampai merugikan orang. Kalau di pikiran kamu itu ada cerita tentang I need to do this because this is part of my responsibility, kamu bisa menjalankan tanggung jawabmu tanpa harus merugikan orang. Kamu bisa membuat cahayamu tetap bersinar Capricorn tanpa harus mematikan cahaya orang. Kamu bisa bikin lilinmu itu tetap menyala tanpa harus meniup lilin orang. That's the most important thing that you need to know in this February. I don't see the Four of Pentacles energy guys so far. Karena memang basicnya kamu orangnya baik. Dah itu aja. Aku lama berurusan sama Capricorn guys. Lama banget, hampir 8 tahun. Romantic relationship. Tahu betul gimana tipe Capricorn itu seperti apa. Tahu betul. The Six of Wands adalah winning, menang. Berarti ceritanya banyak sekali Capricorn yang akan menang guys dalam ujian ini. Gak perlu mematikan lilin orang, lilinnya tetap menyala. Bahkan kemungkinan lilinnya akan berubah jadi obor atau api unggun. Karena Chariot yang bawa toh. Gak perlu menenggelamkan orang, akan diselamatkan keluar dari air tadi. Atau bahkan mungkin akan bisa membantu menyelamatkan yang tenggelam, orang lain yang tenggelam. That's the winning situation, victory, Six of Wands. Look at this Capricorn. Apa sih yang kamu takutkan? Oke. Kamu kan tahu Capricorn di Februari ini, during this period of the reading, dari hari ini sampai dengan tanggal 28, kalau melakukan ini apakah akan merugikan orang atau tidak, kamu akan tahu. Karena guys, a life challenge atau kayak pelajaran hidup itu guys nggak bikin orang buta guys, enggak. Kita tuh nggak dibutakan, tapi kita yang membutakan diri kita. Enggak. Itu clue, kisi-kisi semua lengkap dikasihin. Kira-kira seperti ini ujian hidupmu sebentar lagi. Itulah enaknya guys. Karena habis lulus ujian hidup, kita kan shifting ya, naik level ceritanya. Nah kalau kamu udah bisa lulus dari cerita tanpa perlu merugikan orang, keluar dari masa-masa terjepit dalam hidupmu, you are shifting to the next level. Orang yang berada di level yang lebih tinggi guys akan melihat lebih luas, akan mendapatkan lebih banyak, akan punya kesempatan yang lebih luas juga. You have to win this situation.
Seberat apapun itu saat ini Capricorn, jangan sampai merugikan orang lain demi untuk menyelamatkan kamu dari masa terjepitmu. Itu aja yang aku punya untuk kamu Capricorn Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan What I Need to Tell You untuk bulan Februari 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Capi. Thank you very much. Dadah guys.